Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Dewinta Hutagalung dari kelas MJ 219 Program Studi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perspektif Mahasiswa Terhadap Maraknya Pinjaman Online. Materi ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto SE MM CPOD. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Sekarang ini, pinjaman online atau pinjol sudah sangat mudah ditemukan. Banyak orang tertarik menggunakan pinjol karena prosesnya cepat dan tidak ribet. Cukup menggunakan handphone dan KTP, uang bisa langsung cair. Karena kemudahan itu, banyak masyarakat akhirnya mencoba menggunakan pinjol termasuk mahasiswa. Sebenarnya pinjol tidak selalu buruk jika digunakan dengan benar dan bijak. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak orang memakai pinjol untuk kebutuhan yang bukan prioritas. Misalnya, untuk gaya hidup, belanja, atau mengikuti tren. Akibatnya, banyak yang akhirnya kesulitan membayar utang karena bunga dan dendanya yang terus bertambah. Selain itu, kurangnya literasi keuangan juga membuat sebagian masyarakat dan mahasiswa mudah tergoda oleh iklan pinjaman cepat cair tanpa memikirkan resiko bunga dan denda yang besar. Masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang resiko pinjol, terutama pinjol ilegal, bahkan tidak sedikit ada yang sampai stres, kehilangan privasi, dan hubungannya dengan keluarga jadi terganggu karena masalah hutang. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi maraknya pinjaman online. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi perusahaan pinjol, terutama pinjol ilegal. Selain itu, pemerintah juga perlu memberi edukasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan pinjaman dengan bijak dan mengenali ciri-ciri pinjol yang legal. Jika ada pinjol yang melanggar aturan atau merugikan masyarakat, harus segera ditindak agar tidak semakin banyak korban. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh konsumen dalam hal ini? Pertama, yaitu jangan mudah tergiur. Konsumen harus berpikir matang sebelum meminjam uang. Jangan mudah tergoda oleh iklan cepat cair tanpa memahami resiko bunga dan denda. Yang kedua, gunakan sesuai kebutuhan. Kalau memang terpaksa meminjam, sebaiknya digunakan untuk kebutuhan penting, bukan hanya karena ingin membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Yang ketiga, mengatur keuangan dengan baik. Penting untuk mulai belajar membedakan kebutuhan dan keinginan supaya tidak boros dan tidak mudah berutang. Yang keempat yaitu menggunakan pinjaman sesuai kebutuhan. Pinjaman sebaiknya digunakan untuk kebutuhan mendesak dan produktif, bukan untuk gaya hidup atau keinginan sesaat. Yang kelima yaitu menjaga data pribadi. Konsumen harus berhati-hati dalam memberikan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang keenam yaitu mengecek legalitas pinjol. Jika memang terpaksa untuk menggunakan aplikasi pinjol, masyarakat harus memastikan bahwa aplikasi tersebut resmi dan terdaftar di OJK. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan mahasiswa sebagai agen perubahan? Mahasiswa memiliki peran penting karena mahasiswa sering dianggap sebagai orang yang bisa memberikan contoh dan edukasi kepada masyarakat. Dalam menghadapi masalah pinjol, mahasiswa bisa ikut mengedukasi keluarga, teman, dan masyarakat tentang bahaya pinjol ilegal. Selain itu, mahasiswa juga harus menjadi contoh dalam mengelola keuangan dengan baik, tidak mudah berutang untuk kebutuhan yang tidak penting, dan memanfaatkan media sosial untuk membagikan informasi mengenai literasi keuangan. Kesimpulannya, pinjaman online memang bisa membantu saat membutuhkan dana, tetapi harus digunakan dengan bijak. Pemerintah perlu memperketat pengawasan, konsumen harus lebih berhati-hati, dan mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah terjebak pinjol yang merugikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perspektif mahasiswa terhadap maraknya pinjaman online. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya menggunakan layanan pinjaman secara bijak dan meningkatkan literasi keuangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.